Sekarang kita coba masuk hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kata al-Imam, janganlah sampai ta'akhuru amadil ata'i, janganlah sampai terlambatnya datang supply, amad itu semua supply atau pemberian atau sampainya pemberian kepadamu. Janganlah sampai terlambatnya sampainya pemberian kepadamu bersamaan dengan ilhahi fid du'a, bersamaan dengan kegigihanmu dalam berdoa, kengototanmu dalam berdoa, mujiban liyaksika, janganlah sampai itu membuat engkau harus berputus asa. Kenapa? Nah, kenapanya nanti. Sekarang potongan yang di sini pesannya adalah jangan sampai kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji di dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Itu janji Allah. Setiap doa pasti dijawab. Dan di dalam salah satu hikmahnya Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan, ketika Allah mengizinkan lisanmu untuk berdoa, itu artinya Allah ingin memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Jadi ketika lisan kita itu diizinkan untuk mengucap ya Rabb, itu artinya Allah ingin memberi sesuatu kepada kita. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan menjawab doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab doamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini adabnya bagaimana? Janganlah sampai terlambatnya datang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sudah berdoa secara gigih. Doa yang sama sudah diulang-ulang selama puluhan tahun. Bahkan ada seorang ulama dari kalangan salaf mengatakan, saya sudah berdoa untuk satu doa kepada Allah selama 40 tahun. Sampai sekarang belum dijawab oleh Allah. Belum kelihatan jawabannya. Tapi dia tidak bosan. 40 tahun. Kita nggak pernah doa dikasih terus oleh Allah SWT. Jadi 40 tahun dia berdoa, dia belum melihat apa titik terangnya. Nah, maka pesan di sini kata Al-Imam, janganlah sampai terlambatnya datang pemberian Allah itu, sedangkan engkau sudah sungguh-sungguh berdoa, engkau sudah gigih dalam berdoa, jangan sampai itu membuat engkau berputus asa. Kenapa? Karena la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa daripada rohnya Allah atau daripada min rahmatillah, daripada rahmat Allah, kecuali hanya orang-orang yang kafirun. Dan tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi jangan gara-gara terlambat datang pertolongan atau datangnya jawaban doa kita, itu membuat kita berputus asa. Jangan sampai katakan, aduh, kayaknya nggak akan dijawab doa saya. Masa udah 2 tahun doa itu juga nggak dijawab oleh Allah. Itu jangan. Kalau memang kita butuh, minta terus kepada Allah SWT. Bukanlah doa kita itu nggak akan pengaruh sama sekali sama Allah. Allah nggak butuh doa kita. Kalau Allah mau, Allah langsung bisa kasih. Berarti ada rahasia yang lain nih. Kenapa Allah belum jawab doa kita? Pasti ada sesuatu yang Allah yang tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sampai terlambatnya menurut kita datangnya pertolongan Allah atau jawaban doa dari Allah SWT itu membuat kita putus asa. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa udah 20 tahun kok doa nggak dijawab. Jangan katakan itu, tetaplah berdoa. Kalau perlu sampai mati, nanti di akhirat Allah akan tunjukkan pahala doa kita. Nih, dahulu kalau saya kasih ini, mau nggak dulu? Saya ganti ketika misalkan pahala doa kita ketika itu dikumpulkan oleh Allah SWT, kemudian dibandingkan dengan dunia yang kita minta ketika di dunia, maka ketika itu kita dipastikan tidak mau diganti dengan dunia itu. Nah, maka dari itu
tetap berdoa walau belum kita lihat jawabannya. Walaupun demikian Allah pasti menjawab doa kita. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah menjamin untukmu jawaban fima yakhtaru lak, dengan sesuatu yang Dia pilihkan untukmu. Selama ini kita mengandalkan pilihan kita. Pilihan kita penuh dengan hawa nafsu. Pilihan kita kadang-kadang dicerna oleh logika yang tidak sempurna. Betapa banyak penelitian ilmiah yang pada misalkan selama 1 dekade, mungkin 1 abad, semua orang sepakat inilah hasil penelitian ilmiah yang paling benar. Mungkin abad itu semua orang sepakat, tapi pada tempo abad berikutnya dirubah dengan logika yang baru. Ditemukanlah hasil penelitian baru yang mematahkan atau yang mementahkan hasil penelitian yang sebelumnya. Itu mengandalkan logika. Itu logika banyak orang, apalagi cuma logika 1 orang. Nah, dan saya yakin kita semua sering atau mungkin pernah ditipu oleh logika kita. Pernah nggak Pak? Kita merasa ini yang paling benar. Kita kerjakan, ternyata nyesal kita. Ada nggak Pak? Nggak ada Pak ya. Itu logika kita. Kalau mengandalkan logika kita, ya dangkal. Jangankan kita, Rasulullah saja diperintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah engkau dengan mereka, dengan para sahabat, dan apabila engkau sudah bertekad, sudah diambil keputusan, engkau sudah bertekad untuk menjalankan hasil musyawarah itu, maka serahkan kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah setelah itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, jadi kalau sudah kita jalankan syariatnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, Allah cinta kepada kita, maka Allah akan pilihkan yang terbaik untuk yang dicintainya. Gak mungkin Allah berikan yang buruk untuk yang dicintai. Nah, Rasulullah saja yang seorang nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Artinya apa? Jangan mengandalkan akal saja. Nah, kalau kita mengandalkan akal saja, yang kadang-kadang apalagi kalau seandainya sudah dipenuhi dengan emosi, Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Maka di sini Al-Imam mengatakan Allah sudah menjamin untukmu jawaban fima yakhtaruhu lak. Tentang jawaban itu Allah akan menjawab dengan apa yang Dia pilihkan untukmu. Nah, kita ini selama ini menganggap Allah sayang itu ketika mengikuti hawa nafsu kita. Padahal di sisi lain Allah tahu hawa nafsu kalian itu kalau diikuti kalian celaka gitu. Kalau hawa nafsu kita, kalau seandainya Allah jawab semua doa-doa kita, ketika seseorang marah sama temannya atau sama kerabatnya, sama keluarganya, dia berdoa buruk untuk kawannya, dia berdoa buruk untuk saudaranya, terjadilah keburukan itu. Akhirnya efek keburukan itu juga kembali kepada dia. Ini kalau dalam doa buruk misalkan. Bahkan dalam doa yang baik sekalipun, ya Rabb, saya maunya dia, seperti doa istikharah salah seorang yang sudah dimabuk cinta. Nah, udah sering ya. Ya Rabb, kalau seandainya di dalam pada dia terdapat kebaikan, maka jadikanlah dia sebagai jodohku. Nah, gimana Pak? Mungkin ya. Iya. Kalau seandainya nggak ada kebaikan pada dia, berikan kebaikan dalam diri dia dan jadikan dia sebagai istriku. Allah yang didikte sama dia kan. Nah, itu kan hawa nafsu kita karena itu. Setelah jadi nyesal. Alah, ingin balik lagi, udah diikat sudah. Jadi nafsu kita ini kadang-kadang luar biasa, dia menggoda kita. Nah, maka kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan pilihkan untuk kita yang terbaik. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beristikharah dalam segala hal. Rasulullah itu mengajarkan kepada kami istikharah seperti mengajarkan kami Al-Quran, kata Ummu Salamah, kata sahabat dan juga istri Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka dalam segala hal didiktekan istikharah. Begini doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Betul-betul Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Namun tetap sembari
Berdoa gigih nggak apa-apa, bagus gigih dalam berdoa, tapi hati jangan ngotot kepada Allah SWT. Hati jangan mendikte Allah, jangan kecewa kepada Allah SWT ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan hawa nafsu atau keinginan kita. Jadi Allah pilihkan untuk kita, dan pilihan Allah itu adalah pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. La fima takhtaruhu li nafsik. Jadi Allah pilihkan yang terbaik untukmu, bukan yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Itu kalau seandainya Allah pilihkan untuk kita. Atau ada kalanya Allah memang akan menyetujui sesuai dengan apa yang kita minta, tapi waktunya Allah tunda. Waktunya tidak sesuai dengan kita inginkan. Kita maunya sekarang, tapi Allah katakan nanti, belum waktunya kamu dapat itu.